Salam sejahtera, selamat beraktivitas. Kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan baca dari Wahyu pasal yang kelima. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadanya, "Jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti tanah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan cemas penuh dengan kemeian. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuasaan, kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, yang di bumi dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Dan keempat makhluk itu berkata, "Amin," dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Zakaria pasal yang ke-11
Bukalah pintu-pintumu, hai Libanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Merataplah, hai pohon sanobar, sebab sudah rebah pohon aras dan sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat. Merataplah, hai pohon-pohon terbatin Basan, sebab telah rata hutan yang lebat itu. Dengar para gembala meratap, sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar singa-singa mengaum, sebab sudah dirusakkan kebagan sungai Yordan. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang membelinya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya. Dan orang-orang yang menggembalakannya tidak menghasilkannya, sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan, melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi, dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu. Untuk pedang-pedang domba aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebut kemurahan dan yang lain kusebut ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu yang hendak mati. Biarlah mati yang hendak lenyap, biarlah lenyap dan yang masih tinggal itu. Biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kulihat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahmu, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahmu dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang fandir, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan dia di negeri ini, seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa
mata kanannya, biarlah lengannya kering sekering-keringnya, dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Kita juga akan membaca di dalam Amos pasal yang ketiga. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir, bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkan seekor burung ke dalam perangkat di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya. Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di satu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di satu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahinya. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepas dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga. Demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukum kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Kita juga membaca firman Tuhan di Tawarik pasal yang ke-7. 1 Tawarik pasal yang ke-7. Anak-anak Isakar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron, 4 orang. Anak-anak Tola ialah Usi, Repaya, Yeriel, Yahmai, Yisam, dan Samuel. Kepala-kepala Pua keturunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, bernubuat. Daftar keturunan mereka jumlahnya di zaman Daud ada 22.600 orang. Keturunan Yusi ialah Yisraya, dan anak-anak Yisraya ialah Mikael, Obaja, Yoel, dan Yisia, 5 orang
semuanya mereka adalah kepala-kepala. Di bawah mereka itu menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka ada pasukan-pasukan tentara 36.000 orang, sebab istri dan anak-anak mereka banyak. Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Semuanya ada 87.000 orang yang terdaftar di dalam silsilah. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Bekher, dan Yediel 3 orang. Anak-anak Bela ialah Esbon, Yusi, Uziel, Yerimot, dan Iri. 5 orang kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka yang terdaftar dalam silsilah ada 22.034 orang. Anak-anak Beher ialah Jemira, Yoas, Eliezer, Elional, Omri, Yeremot, Ebia, Anatot, dan Elemet. Sekaliannya itu ialah anak-anak Beker. Mereka yang terdaftar dalam silsilah menurut keturunan mereka sebagai kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada 20.200 orang. Keturunan Yediael ialah Bilhan, dan anak-anak Bilhan ialah Yeus, Benyamin, Ehud, Kenaan, Zetan, Tarsis, dan Ehisahar. Sekaliannya ialah anak keturunan Yediel, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, ada 17.200. Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir, Husim ialah keturunan Aser. Anak-anak Naftali ialah Yaziel, Guni, Yeser, dan Salum. Anak-anaknya dari Bila. Keturunan Manase ialah Asriel, yang dilahirkan oleh gundiknya perempuan Aram itu. Perempuan ini melahirkan Makir, bapak Gilead. Mahir mengambil seorang istri dari Hupim dan Supim namanya. Saudara perempuan ialah Maka. Nama anak yang kedua ialah Jelaphehat. Jelaphehat hanya mempunyai anak-anak perempuan. Tetapi Maaka istri Mahir melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peres. Nama saudaranya laki-laki ialah Seres, dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem. Keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead bin Makir bin Manase. Saudaranya perempuan Melekat melahirkan Isot, Abias dari Malha. Anak-anak Samida ialah Ahian, Sekem, Likhi, dan Aniam. Keturunan Efraim ialah Sutelah, dan anak orang ini ialah Beret, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Jahat, dan anak orang ini ialah Sutelah. Kemudian Eser dan Elat. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efraim ayah mereka berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghibur dia. Sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Anaknya perempuan ialah Sera, yang telah mendirikan Bet Horon Hilir dan Bet Horon Hulu serta Usen Sera.
Anak laki-laki Beria ialah Repah, lalu Resel. Anak orang ini ialah Telan, dan anak orang ini ialah Tahan, dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama, dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel dengan segala anak kotanya, Naaram di sebelah timur, dan Geser dengan segala anak kotanya di sebelah barat. Kemudian Sikem dengan segala anak kotanya sampai Aya dengan segala anak kotanya. Dan pada perbatasan Bani Manase Bet-Sean dengan segala anak kotanya juga, Taanak dengan segala anak kotanya, Megido dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. Anak-anak Aser ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria, Serah. Inilah saudara perempuan mereka. Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Dialah bapa Birsjait. Heber memperanakkan Yaplet, Somer, dan Hotam serta Sua, saudara perempuan mereka. Anak-anak Yalet ialah Pasak, Bimhat, dan Aswat. Itulah anak-anak Yalet. Anak-anak Semer ialah Ahli, Roga, Yehuba, dan Aram. Anak-anak Helem saudaranya laki-laki ialah Jopa, Yimna, Seles, dan Amal. Anak-anak Zopa ialah Sua, Herneper, Shual, dan Heri, dan Yira. Heser, Hot, sama Silsa, Yitram, dan Beera. Anak-anak Yeter ialah Yepune, Puspa, dan Ara. Anak-anak Ula ialah Arah, Haniel, dan Hisya. Itulah sekaliannya keturunan Aser, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama, jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang. Amin. Tuhan memberkati kita semua.